Shalom, puji Tuhan saudara. Baiklah, sebelum kita membaca firman Allah dan khotbah ini kami lanjutkan, mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran-Mu dibukakan, kebenaran-Mu memerdekakan kami, sebab firman Tuhan iya dan amin. Langit dan bumi ada karena firman-Mu. Kami manusia ada karena firman-Mu. Setiap kali firman-Mu beracara dan dibukakan, maka hidup ini dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita, saudara-saudara, di dalam Ayub pasal 1 ayat yang pertama dan ayat yang ke-21. Demikian firman Allah. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Firman Allah dengan tema bagaimana hidup berkenan di hati Tuhan. Itulah tema kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman dan ujian yang dihadapi oleh Ayub adalah mengajarkan kepada kita bagaimana hidup yang memiliki integritas kepada Tuhan dan juga integritas kepada manusia. Kita tahu bahwa Ayub menolak anggapan manusia tidak mampu mengalami hidup jujur, tidak mampu mengalami hidup dalam kekudusan. Kehidupan Ayub sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Sehingga dalam suasana ujian yang berat, ia mampu menghadapinya dan Tuhan memberikan jalan keluar. Itulah sebabnya saat ini kita akan mempelajari hal-hal yang penting. Mengapa Ayub selalu mendapat tempat di hati Tuhan? Oke. Hal-hal yang penting yang patut kita teladani Ayub. Yang pertama adalah hidup yang selalu beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, Ayub menyadari bahwa dirinya tidak steril di dalam dosa. Ia menyadari bahwa dirinya maupun anak-anaknya tidak lepas dari keterbatasan, tidak lepas dari kekurangan, bahkan anak-anaknya tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Itulah sebabnya setiap kali anak-anaknya mengalami kesalahan, Ayub menyadari agar supaya hubungan
anaknya dengan Tuhan itu menjadi baik kembali, maka Ayub selalu mengajak anak-anaknya bersekutu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sebab hanya dengan ibadah, persekutuan dengan Tuhan mendatangkan hal-hal yang ajaib. Haleluya. Saya yakin seluruh jemaat di tempat ini, United Pentecostal Church, Jemaat Muria, ataupun para hadirin yang mendengarkan firman Allah saat ini, saya yakin saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa senam bagi tubuh itu sedikit faedahnya, tetapi ibadah itu mengandung hidup yang kekal. Wow, ini sesuatu yang patut kita camkan baik-baik. Ternyata ibadah itu mengandung janji hidup di dunia dan hidup yang kekal, hidup di akhirat nanti. Kalau kita tahu bahwa ibadah itu memiliki janji-janji yang besar, janji-janji yang dahsyat, tentunya saudara-saudara para hadirin dan jemaat Muria mau tidak mau utamakan Tuhan. Itulah ada orang bilang hari Minggu itu hari rame loh untuk bisnis. Tapi orang beriman berkata, hari Minggu ramai untuk bisnis, tapi ibadah harus jalan terus. Biar kesukaran membandel, biar pergumulan hebat, biar pekerjaan selama ini saudara gumuli, saya katakan ibadah atau ke gereja itu harus jalan terus menerus, sebab tidak ada janji yang seperti ibadah ini. Janjinya begitu dahsyat, janjinya begitu luas, janjinya begitu besar, sebab ibadah itu mengandung hidup yang kekal. Jadi itu saudara-saudara, Ayub menyadari bahwa hanya dengan ibadah ia mampu menghadapi ujian yang berat menimpa dirinya dan menimpa keluarganya. Saya ada satu jemaat, saudara-saudara, jemaat ini rajin ibadah, sebab dia tahu bahwa ibadah itu soal utama. Alkitab berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan ketika ia setia ibadah, dia hanya berpikir, bagian saya menjalankan firman Tuhan, dan bagian Tuhan pasti akan memberkati saya. Ini kata jemaat itu. Dan saya tahu saudara, jemaat ini betul-betul kecuali di luar kendali ya, atau di luar ketidakmampuan dia, selama ia ada kesempatan dia terus ke gereja, ia ajak istrinya, ia ajak anak-anaknya. Dan saudara tahu dulu nggak ada motor, Tuhan kasih motor, tidak hanya satu tapi 3 loh. Jadi ibadah itu ternyata tidak hanya mengandung janji hidup kekal, tapi janji kehidupan jasmani. Tuhan melengkapi. Waktu terus berjalan, gak ada mobil, dia berdoa minta Tuhan supaya Tuhan kasih mobil. Ternyata mobil datang juga. Bukan second lagi, mobil baru. Bukan hanya 1 lagi, tapi 2. Saya melihat sendiri jemaat ini, anaknya betul-betul membanggakan orang tua.
orang tua, baik suami dan istri, mengalami keharmonisan, kebahagiaan. Kenapa? Dia menghormati yang namanya ibadah, yang namanya menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, para hadirin. Saya katakan saat ini, seluruh jemaat yang mendengarkan firman Allah hari ini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka seisi rumahmu pasti diselamatkan. Dan setialah beribadah, menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan yang baru, yang luar biasa buat kehidupanmu, bisnismu, anak-anak cucu-cucumu akan diberkati di muka bumi ini, karena saudara mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, yaitu ibadah kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, teladan apa yang harus kita petik? Mengapa Ayub hidupnya berkenan di hati Tuhan? Yang kedua, ternyata Ayub ini hidupnya berpaut kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Firman Allah berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Betul nggak? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Jadi kalau saudara mau diberkati, ya beri prioritas kepada Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Mengandalkan kekuatan di atas segala-galanya adalah Tuhan. Saya yakin hidupmu akan mengalami perubahan. Maka ada nyanyian, aku berubah, sungguh ku berubah. Nah, ini nyanyian favorit saya nih. Sebab ketika saudara percaya, kemudian bertobat dan dibaptis, saya yakin saudara mengalami perubahan hidup. Tidak hanya mengalami perubahan hidupmu sendiri, namun ternyata pekerjaanmu juga akan mengalami perubahan, yaitu dinaikkan Tuhan. Tuhan memberikan kepercayaan yang baik lagi. Saudara-saudara, kita tahu Ayub memelihara hidup dengan benar. Ia mengerti pada saat berkelimpahan seperti apa. Ia mengerti pada saat ia menderita apa yang harus Ayub lakukan. Ia tahu betul-betul, saudara. Coba aja, kalau kita lihat penderitaan Ayub, kehilangan harta, betul nggak? Kehilangan istri. Oh kok kehilangan istri? Kehilangan anak-anak maksud saya. Ya. Namun Ayub apakah sedih? Ayub apakah mengutuki Tuhan? Apakah Ayub menyalahkan Tuhan? Nah ini, kelebihan Ayub sangat luar biasa. Sekalipun ia kehilangan segalanya, namun hatinya berpaut kepada Tuhan. Sebab ia tahu, Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Ayub tahu persis bahwa segala sesuatu yang ada di dunia itu adalah titipan Tuhan. Yang namanya titipan, betul nggak? Berarti ada yang punya kan? Itulah sebabnya ketika ada laporan, satu waktu anak buahnya Ayub memberikan laporan, ternaknya pada mati, rumahnya terbakar. Secara manusia kalau saudara pasti sedih, betul nggak? Tapi Ayub menyadari, saudara-saudara, sekalipun ujian yang begitu berat menimpa dirinya, imannya tidak goyah. Ia menetapkan diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ia tahu persis bahwa semuanya itu Tuhan punya rencana dan punya maksud yang baik.
Ia tahu bahwa hidup di dunia ini dikendalikan oleh Tuhan. Hidup di dunia ini Tuhan tahu semuanya. Itulah sebabnya Ayub, ia lebih mengasihi Tuhannya daripada lebih mengasihi pemberian-pemberiannya. Betul nggak? Kita patut menerima pemberian Tuhan, kita syukuri. Kekayaan, harta benda, anak, itu pemberian Tuhan segalanya. Tapi Ayub ternyata ia lebih mengasihi Sang Pemberi di atas segala-galanya. Para hadirin dan seluruh jemaat yang kami kasihi, saat ini saya mengajak kepada saudara-saudara semuanya, biarlah kita mengutamakan Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, dan Tuhan punya skenario dalam hidup ini. Apapun kondisimu dan keadaanmu, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan saudara. Ketika Ayub menghadapi ujian tantangan yang berat itu, namun hatinya enggak tergoyahkan. Ia tetap berpaut, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku lahir dari kandungan ibuku." Dan kata Ayub di dalam ayat tadi, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-21 katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Luar biasa. Ayub tahu, ia hidup di muka bumi, keberadaannya bukan karena materi, tetapi karena rencana Allah. Ia hidup karena Tuhan punya maksud atas kehidupannya. Itulah sebabnya saudara-saudara, kadangkala Tuhan mengizinkan ujian dalam hidup kita. Dan Tuhan punya tujuan supaya hidup kita ini makin dewasa rohani. Seperti saudara-saudara, emas. Emas itu ketika dibakar dengan api, justru emas ini menunjukkan keasliannya. Kadangkala hidup saudara dan saya diizinkan Tuhan berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai hal. Namun yang jelas semuanya itu mendewasakan imanmu supaya saudara bergantung kepada Tuhan. Diberkatilah setiap saudara-saudara yang bergantung kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudara, hidup Ayub adalah dalam pujian bagi Allah. Itulah tadi saya katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi kata-kata praise the Lord, terpujilah nama Tuhan, ini merupakan sebuah kata-kata sentral dalam hidupnya Ayub. Luar biasa enggak? Tuhan uji sedemikian rupa, anaknya mati, kekayaannya habis, rumahnya terbakar, tapi dia bisa berkata apa? Terpujilah namamu Tuhan. Wah, ini kalau nggak punya iman yang spesial, berat loh saudara menghadapi orang yang demikian ini. Tapi Ayub ini luar biasa imannya dan penyerahannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Ayub selalu di hati Allah. Kehidupan Ayub selalu berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara. Ternyata Ayub konsisten, ya, menyerukan. Saudara-saudara, baik dan buruknya hidup Ayub, ia konsisten menyebut nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah positif. Ini sesuatu yang luar biasa. Ayub tidak sedikit pun mengeluh, Ayub tidak sedikit pun menghujat Allah.
Bahkan ketika akhirnya iblis masuk lebih dalam lagi dengan menjamah tubuhnya, yang akhirnya Ayub sakit. Betul nggak? Seluruh tubuhnya sakit. Coba, kalau orang diuji seperti ini, kekayaannya habis, harta bendanya habis, rumahnya habis, anak-anaknya mati. Kemudian seluruh tubuhnya mengalami penyakit. Pasti orang akan bilang, kenapa aku menyembah Tuhan? Bisa-bisa orang dekat aja, saudara-saudara, yang memengaruhi supaya kita tidak melanjutkan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan kita lihat satu momok persoalan yang dihadapi oleh Ayub sendiri, bukan orang jauh, tapi justru orang dalam. Siapa dia? Ketika Ayub bergelimpangan dengan harta benda, ketika Ayub diberkati, wow, banyak orang berdekat dengan dia. Tapi ketika Ayub sakit, justru istrinya berkata apa? Suamiku, kamu akan melanjutkan menyembah Tuhanmu? Sudah, kutukin saja Tuhan Allahmu. Ternyata kamu sakit seperti ini. Saya berharap saudara gak punya istri ya, seperti istrinya Ayub deh. Giliran suaminya menderita, giliran suaminya bisnisnya goyang, giliran suaminya gajinya tidak naik-naik, maka istrinya tidak mendukung dan istrinya tidak memberkati dalam doa, malah istrinya mengatakan suatu perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan berkat. Saya berdoa supaya tidak ada kita punya istri seperti istrinya Ayub ini yang tidak mendukung suaminya. Amin. Semuanya para hadirin dan jemaat, saya yakin siapapun saudara, anak-anak, baik istri, semuanya doakan suami, dukunglah suami. Sebab suami itu pun manusia terbatas, perlu dukungan istri. Sebab istri itu adalah penolong. Betul enggak? Itulah sebabnya saudara-saudara, kita bersyukur firman Allah hari ini. Sebab Ayub benar-benar menunjukkan integritasnya dengan mengatakan bahwa segala sesuatu, apakah itu baik, apakah itu buruk, tetap dalam kendali Tuhan. Wow, luar biasa. Makanya dalam kehidupan Ayub, tadi saya berkata, dalam situasi yang seperti itu, ia justru berkata, terpujilah namamu Tuhan. Wow. Saudara, 3 hal ini penting. Dan ketika 3 hal ini ada dalam diri saudara, yang pertama tadi saya berkata, bagaimana Ayub ini hidupnya selalu di hati Allah, selalu berkenan di hadapan Tuhan, karena Ayub setia ibadah kepada Tuhan. Yang kedua, ternyata Ayub hidupnya berpaut dan bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, ternyata Ayub dalam hidupnya memuji Tuhan selalu. Maka ada nyanyian, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Wow, saudara-saudara. Yang pada akhirnya saudara-saudara, penderitaannya dialami oleh Ayub sedemikian rupa, dan ia percaya Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang hidup. Akhirnya Tuhan kembalikan semuanya loh. Itulah sebabnya ayat yang terakhir di dalam Ayub 42 ayat yang kelima, di sini dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat hari ini saya yakin hidup saudara diberkati oleh Tuhan ketika saudara mencari wajah Tuhan. Dan saya yakin Ayub diberkati Tuhan secara luar biasa karena ia juga memberkati. Saya yakin jemaat, janganlah saudara menjadi jemaat yang pelit.
Betul enggak? Alkitab berkata, banyak orang yang menyebarkan harta, tapi malah bertambah kaya. Tapi banyak orang yang beririt-irit malah berkekurangan. Berilah, maka kamu akan diberi. Barang siapa yang memberkati, maka akan diberkati. Investasilah di ladang yang subur untuk pekerjaan Tuhan. Saya sebelum khotbah saat ini, sebelumnya saya makan di sebuah restoran, saudara-saudara. Dan saudara tahu, restoran-restoran di Jakarta, baik di Bekasi itu sekarang ada pajak. Dia tahu pajaknya berapa persen? Ada yang 10%, ada yang 15%. Aneh nggak? Itu makan aja kena pajak 10% loh saudara. Makanya Alkitab digenapi. Barang siapa yang memberkati pasti akan diberkati. Barang siapa yang memberi pasti akan diberi. Dan saya yakin hari ini seluruh jemaat Muria menerima berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari saudara lakukan bagianmu, maka bagian Tuhan akan menyertai saudara dan membuat akses kehidupanmu. Bagian Tuhan, apakah itu perpuluhan milik Tuhan, apakah itu persembahan khusus, apakah persembahan tatangan dan lain sebagainya. Ketika saudara lakukan dengan setia kepada Tuhan, saya terlalu yakin terobosan yang baru, sinar kemuliaan Tuhan menyinari hidupmu. Bahkan usahamu dibuat Tuhan tidak menjadi kecil, namun dibuat Tuhan menjadi besar. Karena kita benar-benar mencintai pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati firman Allah saat ini, dan kiranya berkat dari surga turun atas kehidupan saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Bagaimana Ayub menghadapi pergumulan yang berat, namun ia mampu menghadapinya. Bahkan Ayub adalah seseorang yang memiliki tempat di hati Allah, karena Ayub setia beribadah, berpaut kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh Ayub dalam hidupnya selalu memuji nama Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Demikian juga para hadirin yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami mempercayai Tuhan bahwa hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Sakit apapun oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan oleh Tuhan. Pekerjaan kami Tuhan dinaikkan oleh Tuhan. Terobosan-terobosan yang baru Tuhan siapkan buat jemaat Muria dan para hadirin yang mendengarkan firman Allah saat ini. Oh Tuhan, inilah ucapan syukur kami buat firman-Mu. Kalau Ayub dipulihkan oleh Tuhan, hari ini juga Tuhan sudah memulihkan seluruh jemaat Muria dan para hadirin yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.